Dalam video ini kita akan membahas mengenai pengaturan detail tagihan penjualan yang tampil pada faktur penjualan 1, kemudian saat kita klik di bagian detail ini. Anda dapat mengeceknya melalui kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab akuntansi, kemudian di bagian status Anda dapat klik di bagian detail tagihan penjualan. Anda dapat mengaturnya untuk mengaktifkan, menggunakan, atau tidak menggunakan dengan cara checklist di bagian detail penggunaan. Jika Anda unchecklist, kemudian simpan, maka nantinya saat Anda klik di bagian faktur penjualan, tagihan, bagian detail tidak akan ditampilkan. Dan jika Anda ingin mengaktifkannya lagi, Anda dapat klik di bagian detail tagihan penjualan dan checklist gunakan. Kemudian untuk periksa pemasukan, ini fungsinya jika Anda klik kemudian simpan, ini nanti jika Anda menginput slip kemudian menyimpannya, sebagai contoh ini, input jika Anda simpan, nanti detail tagihan itu akan muncul ya. Jadi untuk memeriksa sekali lagi untuk tagihan yang sudah Anda input sebelumnya. Kemudian selanjutnya jika Anda ingin agar tidak muncul jadi hanya untuk sekali saja, maka ini bisa di unchecklist. Kemudian untuk kriteria refleksi informasi stok barang, kita klik pengaturan, ini nantinya akan menampilkan untuk slip-slipnya atau menampilkan berapa banyak barang yang ada pada sisi stok ya saat membuat faktur penjualannya. Di sini jika saya atur sebagai 4, kemudian terapkan, simpan, maka nantinya saat saya menggunakan daftar penjualan, saya cek di slipnya, kemudian saya semisal saya ada lebih dari 4 barang sini ya, sebagai contoh jika saya ada 4 barang, kemudian buat di faktur penjualan jika kita klik pada detail, maka nantinya dia akan ditampilkan menjadi satu baris saja seperti itu. Namun jika barangnya ada 4 saja dalam satu transaksi itu, dia nantinya akan ditampilkan satu per satu atau per baris seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya pada sinkronasi saat mengedit informasi akunting, ini nantinya dapat Anda gunakan ya untuk sinkronasi data saat input baru sebelum atau sudah diterapkan dan saat modifikasi seperti ini. Jadi nanti penggunanya seperti akan otomatis terupdate atau tidak jika ada perubahan data yang dilakukan atau input yang dilakukan seperti itu. Selanjutnya jumlah total ketika peringkasan ini nantinya akan dapat Anda gunakan saat penginputan si faktur penjualannya. Nah nantinya jika sebagai contoh kemudian klik detail, nanti dia akan ditampilkan seperti ini, jumlah sebelum pajak dan pajak. Kemudian selanjutnya untuk menu ini dia nanti Anda dapat mengedit, mengubah letaknya dan juga menambahkan kolom seperti biasa dengan cara klik tambahkan untuk menambahkan kolom. Namun untuk di bagian pengaturan layar masukan detail transaksinya ini dia akan terbatas ya,
Jadi tidak seperti dimasukkan menu lain yang bisa menambahkan jenis teks atau angka seperti itu. Kemudian Anda kalau ingin menghapus juga bisa, kalau misalkan ingin mengatur untuk namanya itu bisa klik pengaturan dan ubah pada nama tampilan. Kemudian untuk mengatur besar kecilnya kolom bisa diatur seperti ini, seperti biasa. Lalu untuk mengubah lokasi bisa diklik dan di drag saja seperti ini. Kemudian jika sekiranya pengaturannya sudah selesai dan sudah sesuai, Anda dapat langsung menyimpannya saja seperti itu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait pengaturan detail tagihan.